Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang udah mampir di channelnya Madam Suki, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang nyubang lagi yuk. Nah, jadi gini, Madam Suki ini banyak sekali mendapatkan DM dari beberapa orang ya di Instagram Madam Suki dan juga melalui komentar-komentar di YouTube gitu. Nah, tapi maaf ya, Madam Suki lupa nama-nama kalian dan ini ada dua yang Madam Suki ingat karena sudah di SS gitu ya, sudah di screenshot. Ini ada dari Ailang, Madam Cantik, kasus Subang dong, terima kasih. Terus ada dari Jovano Vano, halo apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi selalu sehat dan bahagia, amin. Terus Jovano juga bilang, gimana ya kasus Subang Madam? Oke. Dan beberapa pertanyaan lain yang tadi Madam lupa namanya ya. Kita udah nyadarin sebenarnya ada beberapa YouTuber yang tumbang, yang mana mereka ini dulunya sangat konsisten untuk membuat video atau ya untuk mengangkat kasus Subang ini. Baru-baru ini Madam Suki nggak sengaja melihat gitu ya videonya Bang Freddy. Nah, sayang banget ya Bang Freddy, karena Bang Freddy udah mengundurkan diri untuk nggak ngomongin kasus Subang ini, tidak meng-up kasus Subang ini, karena Madam Suki dari awal udah tahu kalau kasus ini complicated ya, seperti teka-teki silang gitu. Kemudian Madam Suki juga udah 2 kali melihat di kartu Madam Suki bahwa masih lama ya, karena prediksinya itu kan di Madam Suki 4 tahun 2025. Tapi mudah-mudahan prediksi Madam Suki itu salah ya, mudah-mudahan. Karena Madam Suki juga udah memprediksi nanti setelah kasus Ferdy Sambo ini, kepolisian itu akan lebih gercep, akan lebih lebih bersemangat lagi untuk memulihkan nama baik institusi ini, dan akan banyak kasus-kasus misteri itu akan terungkap. Itu menurut prediksi Madam Suki ya. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan nggak 4 tahun, tetapi setelah kasus FS ini terselesaikan, amin. Jadi masih mengenai Bang Freddy. Halo Bang Freddy, semua teman-teman aja ya. Jadi sebenarnya Madam Suki itu seneng ya kalau masih ada teman-teman YouTuber yang masih bersemangat dan konsisten dalam meng-up kasus Subang ini. Karena terus terang kasus Subang ini kasus yang berat ya. Karena Madam Suki mau kasih tahu kalian, selesai Madam Suki menaruh atau melihat energi dari kasus Subang ini, Madam Suki itu terus terang pusing, nggak enak badan, kadang muntah-muntah ya. Karena bad energinya memang benar-benar kita rasain gitu. Jadi dulu kan rame ya, ada Mbak Rara, ada Bang Heri, ada Anjas, ada banyak deh ya. Sekarang udah mulai ya yang konsisten-konsisten aja nih. Ada Mas Hersus juga ya. Oke, lihat sih ada Mas Wahyu Seno yang masih konsisten ya, Bang Cek, terus Mbak Suci, terus ya ada juga dulu Kisodo, ada Jemimas, pokoknya banyak banget. Dan sekarang tumbang. Sebenarnya apa sih, fenomena apa sih ini ya? Banyak sekali YouTuber yang akhirnya tidak meng-up kasus ini gitu. Kalau tadi Madam Suki udah kasih tahu alasan Madam Suki ya, karena berat setelah selesai meng-up kasus Subang atau membuat videonya, terus kemudian nggak ada materi, jadi muter mulek gitu aja gitu. Seperti Ko Onto bilang ya, itu kalau tempe digoreng bolak-balik itu dia gosong gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih? Kita ambil secara general aja ya.
Kenapa para YouTuber itu tidak lagi meng-up kasus Subang ini? Kenapa? Oh iya, dulu ada telepati juga ya, Mas Didi atau Mas bukan Budi. Oke, kita tarik energinya dari para YouTuber. Ada Sputik, ya kan? Pokoknya dulu tuh rame deh ya. Terus kita semua itu bisa kompakan gitu. Sekarang ini, ya, jadinya gimana dong ini ya? Oke, ini ada 2 kartu yang mau keluar, kita keluarkan aja. Kenapa para YouTuber itu banyak yang akhirnya berguguran? Oke, jadi ada 3 kartu yang akan kita bahas. Telling story-nya. Kenapa YouTuber yang mengawal kasus Subang tidak lagi meng-up kasus Subang ini? Yang pertama adalah two of wands. Two of wands di sini mengatakan kami ini menunggu hasil dari sekian waktu penantian ini. Terjadi sebuah kebosanan yang luar biasa bosannya, ya. Ibaratnya kita setiap hari dijejelin makan seenak apapun, entah itu pizza, entah itu rendang dan gulai, tapi kita harus makan setiap hari. Bosan nggak? Muntah, ya. Jadi ada kebosanan yang luar biasa. Di sini kami juga sedang mencari sebuah nasihat gitu ya. Jadi ketika kami membuat video itu, kami harus memutar otak. Jadi nggak asal nyeplos ngomong gitu. Karena kita juga tahu tentang undang-undang IT, ya kan? Nah, kita berkaca dari apa yang terjadi dengan Nikita, ya. Jadi kita juga harus benar-benar menjaga itu. Oke. Terus di sini ada kartu berikutnya adalah Nine of Wands. Kartu ini artinya adalah penegasan hak seseorang. Jadi ketika YouTuber meng-up kasus Subang ini itu sangat tidak mudah, Besti. Ya, karena apa? Di sini ada hak-hak orang yang kita omongin. Misalkan si Babe, misalkan Ibu Mimin, misalkan Yoris ataupun Dano, ya. Bisa jadi kan orang-orang yang kita omongin mulek orang 5 ini bukan itu pelakunya gitu loh. Tapi bisa jadi mereka tahu, ya. Tetapi barangkali dugaan kita semua ini salah. Pada saat kita ngomongin Babe, tentu ada hati yang terluka, ya nggak sih? Bagaimanapun yang kita bicarakan itu adalah manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai pikiran. Tapi gini loh ya, kita juga melihat dari apa yang terjadi sama Bang Freddy. Ya, ini punten ya kan ya. Karena Madam Suki juga kaget loh, Bang Freddy kok udah mengundurkan diri aja gitu. Ada perasaan sedih ya. Terus sebelum itu kemudian aku scroll ke bawah. Nah, di situ Bang Freddy juga ngasih tahu kita bahwa ada seseorang ya di situ Babe yang mungkin merasa tersinggung atau bla 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 bla, ya kan? Disitulah ada hal-hal yang ketika kita membicarakan orang tersebut, orang itu tersinggung apa enggak. Nah, makanya dalam pembacaan kartu Madam Suki selalu bilang disclaimer, ya, prediksi, ya, gitu. Jadi memang susah, ya. Tapi gini, buat keluarganya Ibu Tuti almarhumah dan adik Amel almarhumah, ini juga Madam Suki punten ya. Sekarang terserah kalian, misalkan kita semua silent, kita semua nggak membicarakan kasusnya Subang, nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau kasus ini mau di-up, harus menebalkan kuping, begitu, ya. Karena kalau memang ini kasus mau di-up, kita bicarakan, tentu ada konsekuensinya gitu, ya. Siapapun itu, entah itu Babe, entah itu Danu, entah itu Ibu Mimin, entah itu Kang Yoris. Jadi harus menebalkan kuping, ya. Karena kalau mau di-up, ya harus siap. Kalau tidak, ya nggak usah begitu. Madam Suki punya saran ya buat keluarganya almarhumah Ibu Tuti. Mungkin perlu ada pers gitu, ya.
kayak klarifikasi atau apalah ya. Intinya nggak perlu YouTuber itu untuk meng-up kasus Subang, biar polisi aja atau sudah diserahkan dengan polisi begitu. Atau kalian memberikan kami untuk apa ya, meng-up kasus ini untuk membantu, asalkan ada hal-hal yang kalian tulis. Sebelum kita menutup video ini, kita kirim Al-Fatihah ya, atau kita kirim doa buat kedua almarhumah agar keadilan bisa diperoleh oleh mereka, seperti yang kita lihat di kasusnya Brigadir J ini ya, dimana keluarga dari BJ ini yang luar biasa gigihnya. Oke, buat kalian yang punya masalah apapun itu, masalah keluarga atau percintaan, finansial, kesehatan, atau kalian yang pengen terhubung dengan orang yang kalian sayangi tapi orang itu sudah meninggal, bisa ya. Jadi Madam Suki memang menyediakan waktu untuk itu. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang seperti ini, ya Madam Suki tidak mau ya, karena untuk terhubung dengan roh begitu memang harus ada izin dari keluarga. Kalaupun pada waktu itu Madam Suki sempat mendapatkan pesan dari almarhumah Ibu Tuti, itu sama sekali tidak ada ritual atau pengen undang, nggak ada kayak gitu. Buat kalian juga yang mempunyai masalah dengan kesehatan mental atau kesehatan pikiran, pernah mengalami trauma, pelecehan, atau apapun itu masalah kalian bisa datang kepada Madam Suki ya. Mudah-mudahan seluruh makhluk Tuhan berbahagia. Finally, itu aja. Send love and light. Salam Jaya.